Ya, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan masuk pada topik dinamika rotasi. Nah, akan dibagi dalam 3 bagian. Di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai beberapa besaran gerak rotasi seperti posisi kecepatan-percepatan, kemudian energi, dan momen inersia. Oke. Sebelumnya kita membahas mengenai gerak linier. Jadi geraknya bisa dibahas dalam arah yang lurus. Sedangkan sekarang kita akan meninjau sebuah benda yang geraknya memutar atau rotasi. Maka di sini besaran-besaran yang telah kita kenal sebelumnya seperti posisi, kecepatan maupun percepatan bisa kita tinjau dalam gerak rotasi. Misalkan dulu posisi itu S, maka sekarang menjadi posisi sudut, yaitu adalah theta. Kemudian kecepatannya dulu V, sekarang menjadi kecepatan sudut, yaitu omega. Dan percepatan dulu itu A, akselerasi, sekarang menjadi percepatan sudut, yaitu alfa. Bagaimana hubungan antara masing-masing besaran tersebut, antara posisi linier dan rotasi dan lain-lain, kita bisa lihat di bagian bawah sini. Jadi jika kita kalikan antara theta, posisi sudut, dengan jari-jari putaran, kita akan peroleh posisi secara linier. Jika kita kalikan kecepatan sudut omega dengan jari-jari putarannya, kita dapatkan kecepatan linier. Kita kalikan antara percepatan sudut dengan jari-jari putarannya, kita akan peroleh percepatan linier. Jadi ketika sebuah benda berputar, misalkan ini ya, sebuah jarum dia berputar terhadap pusat koordinat, maka kita lihat ya, awalnya yang bagian bawah sini dia bergerak membentuk sudut. Nah, berarti kan yang berubah adalah sudutnya, yang awalnya 0 menjadi misalkan ini tetanya 60 derajat. Berarti ketika dia pindah, sudutnya yang berpindah. Dengan patokan adalah ada jari-jarinya terhadap suatu titik ya. Itu. Kemudian untuk sudutnya jangan lupa kita akan menggunakan radian di sini. Jadi misalkan ini sudutnya 60 derajat, maka sama dengan pi per 3 radian ya. Kita ingat bahwa pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga jika Anda ingin menuliskan S misalkan di sini ya, sama dengan R kali theta, berapa S-nya? Berarti kan tetanya 60 derajat kali R. Tapi ingat harus radian, jadi bukan 60 R tapi harus pi per 3 R, seperti itu. Nah, kemudian ketika benda bergerak, tentunya dia memiliki sebuah energi yang berkaitan dengan kecepatan geraknya, yaitu energi kinetik. Kita akan bahas bagaimana kalau dia berotasi, berapa energi kinetiknya. Misalkan ini ya, sebuah benda M ini, MI, dia bergerak secara rotasi terhadap pusat koordinat dengan kelajuan linier V. Maka energi kinetiknya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Itu yang kita kenal sebelumnya. Nah, di sini kita ingat bahwa kaitan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut itu adalah V sama dengan omega kali R. Mari kita ubah V di sini dengan omega kali R. Kita peroleh bahwa K setengah M, sininya omega R kuadrat. Ya, V-nya kita ubah. Sehingga saya rapihkan, saya peroleh K sama dengan setengah MR kuadrat kali omega kuadrat. Nah, bagian MR kuadrat ini saya beri definisi yang disebut sebagai momen inersia. Ya, kuantitas itu. Sehingga kalau MR kuadrat adalah momen inersia, maka energi kinetik rotasi itu adalah setengah MR kuadrat diubah jadi I omega kuadrat menjadi setengah I omega kuadrat. Seperti itulah energi kinetik untuk sebuah benda yang berotasi. Nah, coba kita pahami lagi konsep ini. Oke, sekarang kita bahas lebih mendetail mengenai momen inersia. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang
sistem pusat massa ya. Jadi sistem partikel itu jika ada benda yang banyak jumlahnya, kita bisa definisikan menjadi dua kelompok, yaitu benda yang diskrit dan benda yang pejal atau benda tegar atau kontinu. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana menghitung momen inersia dari sistem benda yang diskrit. Artinya adalah terdiri dari beberapa benda yang dianggap sebagai benda titik atau partikel. Misalkan, saya punya dua buah benda di sini, yaitu benda M1 dan benda M2, yang terhubung oleh batang tak bermassa. Artinya adalah batang ini bisa kita abaikan. Kemudian dia berotasi terhadap titik pusat massanya, dia berputar. Artinya adalah R di sini, ingat ya, R itu adalah jarak dari bendanya ke titik poros putarannya. Berarti di sini, kalau dia di titik pusat massanya, di tengah-tengah sini berarti jarak dari M1 ke titik tengah, M2 ke titik tengah itu sama. Artinya R1 dan R2 itu sama. Bagaimana menghitung I-nya? Berarti I dari M1 ditambah dengan I dari M2 dijumlahkan. Karena ini penjumlahan, jika nanti banyak bendanya, kita bisa gunakan notasi sigma. Yaitu I sama dengan dari partikel diskrit adalah total dari perkalian antara massa dengan jarak antara massa terhadap titik poros kuadratnya. Jadi kalau di sini berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Ya. Apakah R sama R2 harus sama? Tergantung kasusnya. Misalkan seperti ini. Kasusnya ya. Sekarang titik putarnya bukan di tengah-tengah, tapi asal aja di sini. Ya, kalau rotasinya pusatnya bukan di pusat massa, maka jarak ini berbeda ya, dan nanti bisa dilihat sendiri pada gambar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh-contoh berikut ya. Berikutnya kita lihat bagaimana jika bendanya benda tegar atau benda pejal. Kita tadi menggunakan sigma ya. Jadi sebelumnya kalau untuk diskrit Anda sudah belajar ya. Untuk yang diskrit kan tadi I-nya sama dengan sigma MI RI kuadrat. Maka untuk yang kontinu, maka nanti I-nya itu sama dengan integral R kuadrat dm. Ya. Nah, saya tidak ingin Anda bingung dengan ininya, karena ini adalah matematik. Saya fokus saja ya. Di sini ada beberapa contoh benda pejal yang inersianya sudah diketahui nilainya. Untuk benda ini adalah silinder berongga, artinya Anda silinder tapi tengahnya kosong, berarti I-nya adalah MR kuadrat. Kalau silindernya berongga tapi tebal rongganya, ini tipis ya, kan tebal bagian luarnya R2, bagian dalamnya R1, berarti ini perhitungannya. Jika silindernya pejal, artinya adalah full, tidak ada celah di dalamnya, tidak ada rongga, berarti setengah MR kuadrat. Jika ini sebuah papan berbentuk persegi panjang dengan panjang B, lebar A, maka seperti ini Anda hitungnya. Jika ini adalah sebuah batang yang homogen, diputar di bagian tengah-tengahnya, maka 1/12 MR kuadrat. Jika diputar di salah satu ujungnya, 1/3 ya. Dan ini untuk bola yang bagian bawah, bola yang pejal dan bola yang berongga. Anda bisa hitung. Seperti itu ya. Jadi untuk benda tegar atau benda pejal, Anda cukup menggunakannya saja. Dan ini adalah akhir dari bagian pertama. Nah, demikianlah pembahasan mengenai besaran gravitasi. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya.